Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Riyadi dengan NIM S1S1230032. Di sini saya akan membuat video tugas final jaringan komputer. Baik, kita mulai saja. Nah, pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah kumpulan dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung melalui media komunikasi, baik kabel maupun nirkabel, untuk berbagi data, informasi, atau sumber daya seperti printer, perangkat penyimpanan, atau koneksi internet. Nah, jenis-jenis dan komponen jaringan komputer. Komponen jaringan komputer yang pertama ada hardware. Hardware adalah komponen fisik dari komputer yang secara langsung dapat dilihat, disentuh, dan dirasakan. Kemudian ada software. Software adalah kumpulan program atau instruksi yang tidak berwujud secara fisik dan dirancang untuk mengontrol serta mengatur operasi pada hardware. Kemudian ada protokol, yaitu aturan yang mengatur komunikasi antar perangkat dalam jaringan, seperti TCP atau IP, UDP atau SMTP. Nah, jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama ada LAN atau Local Area Network, yaitu jaringan yang mencakup area lokal seperti rumah, sekolah, atau kantor. Kemudian yang kedua ada MAN, Metropolitan Area Network, yaitu jaringan yang mencakup area yang lebih luas seperti kota. Kemudian ada WAN, Wide Area Network, yaitu jaringan yang mencakup wilayah geografis yang sangat luas seperti antar negara. Nah, yang terakhir ada PAN, Personal Area Network, yaitu jaringan pribadi yang biasanya digunakan untuk perangkat seperti smartphone, tablet, dan laptop. Nah, termasuk di topologi jaringan. Topologi jaringan adalah tata letak atau struktur fisik dan logis dari suatu jaringan komputer yang menentukan bagaimana perangkat-perangkat dalam jaringan tersebut dihubungkan dan bagaimana data mengalir di antara perangkat tersebut. Nah, jenis-jenis topologi jaringan yang pertama ada topologi bus. Adalah jenis jaringan di mana semua perangkat terhubung ke satu kabel utama yang disebut bus. Kabel ini bertindak sebagai jalur komunikasi utama untuk mengirim dan menerima data. Data dikirim dalam bentuk sinyal ke semua perangkat, tetapi hanya perangkat yang dituju yang menerima dan memprosesnya. Yang kedua, ada topologi star. Topologi star adalah jaringan di mana semua perangkat terhubung ke perangkat pusat, seperti switch atau hub. Perangkat pusat ini bertindak sebagai pengatur lalu lintas data, sehingga data hanya dikirimkan ke perangkat yang dituju. Desain ini mempermudah pengelolaan jaringan. Yang ketiga, ada topologi ring. Nah, dalam topologi ring, semua perangkat dihubungkan secara melingkar sehingga membentuk sebuah cincin. Data mengalir melalui jaringan ini dalam satu arah, melewati setiap perangkat hingga mencapai tujuan. Setiap perangkat memiliki peran sebagai penguat sinyal untuk menjaga kualitas data. Nah, yang keempat ada topologi mesh. Topologi mesh adalah jaringan di mana setiap perangkat terhubung langsung dengan perangkat lainnya. Desain ini memungkinkan data untuk mengambil banyak jalur alternatif, sehingga memberikan keandalan tinggi karena jaringan tetap berfungsi meskipun salah satu jalur mengalami gangguan. Selanjutnya ada topologi tree. Topologi tree adalah kombinasi dari topologi star dan bus, dengan perangkat yang terhubung dalam hierarki atau struktur bercabang. Jaringan ini memungkinkan komunikasi antar perangkat dalam subjaringan yang berbeda melalui perangkat pusat di tiap tingkat hierarki. Nah, yang terakhir ada topologi hybrid. Topologi hybrid adalah gabungan dari dua atau lebih jenis topologi jaringan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik. Jaringan ini memanfaatkan keunggulan dari berbagai topologi untuk menciptakan desain yang lebih fleksibel dan efektif dalam menangani lalu lintas data yang kompleks. Nah, lanjut. Sini kita memiliki kasus terdapat gedung A yang memiliki dua lantai. Lantai 1 berisi 10 komputer dan laptop. Lantai 2 berisi 10 komputer dan laptop tanpa port LAN. Buat jaringan dalam gedung tersebut sehingga semua komputer dan laptop terkoneksi. Alamat IP address menggunakan DHCP dan IP sendiri. Nah, di sini saya menggunakan topologi star yang dimana pada lantai 1 atau 10 komputer dan laptop dengan port LAN dihubungkan ke switch menggunakan kabel Ethernet. Lalu switch terhubung ke router. Nah, di lantai 2 karena
tidak menggunakan kabel LAN, saya menggunakan access point yang menyediakan koneksi wireless dengan access point yang terhubung ke router menggunakan kabel Ethernet. Nah, perangkat yang dibutuhkan: satu switch sebagai pusat koneksi, satu access point untuk menyediakan koneksi Wi-Fi atau wireless bagi laptop dan PC. Kemudian satu server untuk mendukung DHCP. Kemudian ada 20 PC dan 20 laptop. Yang terakhir ada kabel UTP Through untuk koneksi perangkat nirkabel. Baik, langsung saja kita ke Cisco-nya. Pertama kita buat dulu gedung. Kita buat tidak, kita buat lantai 2 saja. Ini lantai 2. Pertama kita buat dulu lantai 2. Seperti ini. Ini sebagai lantai 2. Di bawahnya kita buat lantai. Di bawahnya kita buat lantai 1-nya. Ini lantai 1, ini lantai 2. Nah, oke, selanjutnya di lantai 1 kita pertama-tama kita ambil server. Kita taruh di sini. Nah, servernya ini kita atur IP-nya dulu. IP-nya itu, nah, kemudian kita enter. Kemudian kita ke service untuk kasih on DHCP-nya. Ini service DHCP on, dan IP address-nya yang ini kita ubah jadi 2. Oke. Nah, selanjutnya kita ambil switch. Kita menggunakan yang ini. Nah, ini kita hubungkan dulu. Kita hubungkan switch ini dengan server menggunakan kabel Through. Dan kita taruh 10 PC dan 10 laptop di masing-masing lantai. Oke, 10 PC dan 10 laptop.
Nah, jika sudah seperti ini, kita hubungkan semua PC dan semua laptop ke switch ini kan. Teman-teman menggunakan kabel Through. Caranya seperti ini, pencet menggunakan flash Ethernet. Nah, kita hubungkan semua switch ke semua PC. Nah, jika sudah terhubung semua seperti ini, kita di setiap PC dan laptop kita kasih on DHCP-nya teman-teman. Kita pencet ini dan ke desktop dan IP configuration. Nah, di sini kita ubah dari static IP configuration-nya dari static ke DHCP. Oke. Ini juga tugas semua. Di laptop juga coba jadi DHCP.
Nah, kalau sudah semua diubah jadi DHCP, kita pindah ke lantai 2. Nah, di lantai 2 seperti pada topologi start tadi, kita menggunakan access point untuk koneksi wireless. Kita ambil access point. Nah, untuk access point ini kita hubungkan akses point ini ke server pada lantai 1, ke switch pada lantai 1. Terlalu ini kita pindahkan ke samping saja. Nah, kita hubungkan akses point ini switch ke access point. Sudah, kita taruh dulu 10 PC dan 10 laptop di lantai 2. Dan juga laptop. Nah, semua PC dan laptop ini kita hubungkan ke access point menggunakan koneksi wireless ya. Caranya seperti ini. Kemudian kita ke desktop, kemudian kita ke kita ubah. Pertama kita matikan dulu, dan ininya kita ganti menggunakan WMP 300 ini. Nah, kemudian kita nyalakan lagi. Kita lihat. Nah, jika ada kabel ini berarti sudah terhubung ke access point. Kita lakukan ke semua PC dan laptop. Matikan dulu. Nah, oke, baik. Di sini semua PC dan laptop sudah terhubung ke access point, yang dimana access point ini juga sudah terhubung ke switch. Nah, kemudian untuk mencobanya apakah ini berhasil atau tidak, caranya kita coba kirim pesan dari PC di lantai 1 ke PC di lantai 2. Nah, di sini successful, artinya pesannya sukses terkirim. Berarti artinya terhubung ya, betul. Dan kita coba lagi pada PC ini ke laptop di lantai 2. Nah, ini juga sukses. Atau kita juga bisa mengeceknya dengan cara seperti ini.
coba cek laptop paling ujung ke desktop ya, kita cek IP-nya dulu. Nah di sini IP-nya 192.168.3638. Oke, 3638. Dan ke command prompt-nya, dan kita tulis di sini ping 192.168.36.38. Nah, di sini sudah terhubung ya, artinya dengan kecepatan 6 ms. Ini berarti sudah terhubung. Kita coba lagi, coba kita tes kirim pesan dari laptop lantai 1 ke laptop. Nah, sukses. Nah, ini sudah selesai ya. Dan sekian presentasi video dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.